Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 2 Februari 2026. Saudara-saudara, mari teduhkan hati satu di dalam perenungan saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari berdoa, mohon hikmat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Di saat teduh pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami memahami dan merenungkan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini, dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar, dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang sengsara dan orang miskin, untuk membantai orang yang lurus jalannya. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Amin firman Tuhan. Tuhan yang menghakimi. Itulah yang menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini sering ada orang yang tidak tenang hidupnya, sebab iri hati terhadap apa yang didapat dan dimiliki oleh orang lain di sekitarnya. Iri hati itu muncul ketika kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, apalagi ketika orang yang sukses itu jarang mengikuti persekutuan atau ibadah, selalu saja melakukan kejahatan. Tetapi justru orang itu dalam hidupnya aman-aman saja dan justru ia memiliki segalanya.
Saudara-saudara, dalam bacaan kita, pemazmur mengatakan, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau." Dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Sebab bukan kita yang akan menjadi hakim atas mereka yang berbuat jahat dan memperhitungkan segala perbuatan yang tidak baik mereka, melainkan Allah sendirilah yang akan menjadi hakim yang adil. Yang menjadi perenungan penting dari nasihat bacaan kita pada hari ini, kita sebagai orang percaya teruslah berbuat baik dan selalu setia melakukan perintahnya, terlebih menyerahkan segala kehidupan kita kepadanya sebagai sumber berkat dan menyediakan apa yang kita butuhkan, dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, tinggalkanlah iri hati, amarah, sebab itu hanya membawa kepada kejahatan. Tuhan akan menghakimi umatnya yang tidak setia dan selalu melakukan kejahatan. Tuhan akan menertawakan orang fasik, dan pedang mereka sendirilah yang akan menikam dada mereka. Saudara-saudara, tetaplah rendah hati dan selalu menaruh harap hanya padanya. Kiranya Dia memperhitungkan semuanya itu ke dalam kehidupan kita yang membawa damai sejahtera. Tuhan sumber kekuatan dan Tuhan adalah hakim yang adil. Amin. Mari berdoa. Terpuji namamu ya Allah atas segala anugerah yang terus Engkau berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu di pagi ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah hakim yang adil atas segala perbuatan yang kami lakukan. Olehnya itu, kiranya tuntunan Roh Kudus terus menguatkan dan menolong kami untuk senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berdoa buat umat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berkati senantiasa dalam segala tugas dan tanggung jawab, dalam segala harapan, rencana, dan pekerjaan. Biarlah semuanya itu dapat dikelola dengan terus mengandalkan Tuhan, dan berkat-Mu terus nyata untuk kami, senantiasa mengucap syukur hanya kepada-Mu. Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya di dalamnya terus tercipta aman dan damai. Beri hikmat dan kebijaksanaan untuk pemerintah kami, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.